Selamat pagi anak-anak semua. Semoga tetap sehat selalu. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Anak-anak, buku yang kita pakai tetap buku matematika kelas 7 Kemendikbud. Baiklah, materi kita hari ini yaitu mengenal bentuk aljabar. Mengenal bentuk aljabar. Sebelum saya menjelaskan materi kita, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-18. Untuk itu, marilah sama-sama kita doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang kamu perhatikan di papan tulis. Yaitu kamu perhatikan di sini ada gambar. Nah, perhatikan dulu gambarnya. Karena judul kita mengenal bentuk aljabar. Pada gambar 1, kita lihat nih gambar 1. Kita lihat ada 2 buah bola. Ya, ada 2 buah bola. Maka 2 buah bola ini kita tulis dalam bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar yaitu angka 2 sesuai dengan jumlahnya. Lalu gambar yang kedua. Gambar kedua kita lihat yaitu bentuk kotak. Kalau dalam matematika samalah itu dengan bentuk daripada balok. Ya, bentuk kotak atau kardus dalam kehidupan sehari-hari dalam matematika berbentuk balok. Bangun yang kedua ini dalam bentuk aljabar dapat kita misalkan dengan variabel X. Kenapa kita misalkan dengan variabel X? Tentu ada alasannya. Perhatikan. Kita misalkan variabel X karena isi daripada kotak tersebut belum tahu kita berapa banyak bola yang dapat kita isi ke dalamnya. Jadi sesuatu yang belum dapat kita ketahui dalam bentuk aljabar dapat kita tuliskan dengan variabel X. Apakah hanya variabel X saja yang boleh kita tulis? Tentu tidak. Kamu bisa bebas menuliskan variabel tersebut dari A sampai Z. Mana yang kamu senangi? Mewakili daripada bangun yang kedua. Jadi ingat anak-anak, kenapa kita wakilkan dengan variabel? Karena alasannya kita belum tahu berapa banyak bola yang dapat diisi ke dalam
kotak tersebut. Itu. Jadi sesuatu yang belum kita ketahui bisa diwakilkan dengan variabel. Sekarang yang ketiga, kita perhatikan bangun yang ketiga. Di sini ada gambar daripada tabung. Tabung ini pun demikian juga. Ada 3 tabung. Ketiga tabung tersebut kita belum tahu berapa banyak bola yang bisa masuk ke dalam tabung satu. Nah, itu yang harus kita wakilkan dengan variabel. Otomatis untuk gambar ketiga ini dapatlah kita wakilkan dengan variabel Y. Jadi yang harus kita ingat, variabel-variabel ini selalu diwakilkan kepada sesuatu yang belum bisa kita ketahui dengan jelas. Berapa banyaknya? Dalam konteks ini, berapa banyak bola yang masuk ke dalam bangun 2 dan berapa banyak bola yang bisa masuk ke dalam bangun yang ketiga. Maka perhatikan, variabel-variabel itu juga berbeda. Sekarang kita perhatikan lagi. Ketika gambar 1 kita gabung dengan gambar 2. Kita jadikan satu ini. Ya, kita jadikan satu. Gambar 1 kita gabung dengan gambar 2. Bagaimanakah bentuk aljabarnya? Kalau kita gabung bentuk aljabarnya gambar 1 dan 2, maka dapat ditulis yaitu, perhatikan, gambar 1 2 bentuk aljabarnya, gambar kedua bentuk aljabarnya X. Maka ketika kita gabung gambar 1 dan 2, bentuk aljabarnya adalah 2 tambah X. Apakah boleh kita balik? Boleh. Boleh juga X tambah 2. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita gabung ketiga-tiganya. Nah, ini ketiga-tiganya kita gabung. Bagaimanakah bentuk aljabarnya? Maka kita tulis. Pertama yaitu bentuk aljabarnya 2 ditambah bangun kedua bentuk aljabarnya X ditambah bangun ketiga bentuk aljabarnya yaitu Y. Sekarang kita perhatikan. Perhatikan di papan tulis. Bangun kedua juga disebut X jika bangun itu hanya 1. Contoh, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya memperlihatkan spidol. Ini spidol. Tentu saja bendanya itu banyaknya hanya 1 buah. Tetapi kalau saya tunjukkan ini spidol, kalau dia lebih dari 1, maka saya akan menyebutkannya 2 spidol. Jadi harus kamu ingat itu. Kalau hanya 1, tetaplah dia dalam kondisi variabel X. Bagaimana kalau 3 bendanya? Perhatikan, yaitu tabungnya ada 3. 1, 2, 3. Tentu saja hasil daripada bentuk aljabarnya yaitu Y tambah Y tambah Y
sama dengan 3Y. Maka di sini kita gabung seluruhnya, 2 tambah X tambah 3Y. Itulah bentuk aljabar ketika gambar 1, 2, dan 3 kita gabung. Inilah dia. Apakah ini bisa kita tukar tempatnya? Boleh. Menjadi 3Y tambah X tambah 2. Boleh. Tidak ada masalah. Yang pasti kamu tetap selalu bedakan variabel itu ketika ada yang belum kita ketahui. Contohnya seperti yang sudah saya terangkan. Banyak bola dalam kardus karena belum kita ketahui, kita misalkan dengan variabel. Begitu juga pada bangun tabung tersebut. Sekarang kita lanjutkan, yaitu masih mengenai bentuk aljabar. Anak-anak, bentuk aljabar itu meliputi pertama, yaitu mengenai koefisien. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, variabel. Baru yang ketiga, konstanta. Ayo kita perhatikan. Tadi kita sudah mengenal daripada contoh bentuk aljabar. Contoh A, perhatikan. Nih bentuk daripada penulisan aljabar. 3A tambah 4B tambah 5. Sudah Ibu terangkan, bentuk aljabar ini terdiri dari koefisien. Yang mana itu koefisien? Perhatikan. Koefisien yaitu bilangan yang terdapat di depan variabel. Kita lihat. Variabel yaitu ini. A, B. Itu variabel. Berupa huruf kalau variabel itu. Nah, di sini kita perhatikan ya, atau saya tulis di sini. A, B disebut variabel. Tuh. Yang kedua yaitu bilangan di depan variabel angka 3 dan angka 4 itu disebut koefisien. Jadi di sini kita perhatikan. Nih yang saya lingkari itu disebut koefisien. Nah, itu dia 3 dan 4. Tuh saya tulis supaya lebih jelas. Itu koefisiennya 3 dan 4. Yang mana bilangan konstan? Yaitu angka 5. Ini bilangan konstanta. Kenapa dikatakan bilangan konstanta? Bilangan konstanta adalah bilangan yang tidak mengandung variabel. Jadi bilangan konstan ini semua bilangan bulat berlaku. Ya, baik negatif maupun positif. Jika kamu lihat dalam bentuk aljabar tidak memiliki variabel, berarti itu adalah
bilangan konstanta. Selain daripada koefisien, variabel, dan bilangan konstan, apalagi yang termasuk di dalam bentuk aljabar, yaitu perhatikan suku. Tuh, termasuk suku. Dan suku sejenis. Nih, sekarang kita perhatikan contohnya. Contoh kedua. Perhatikan di sini. Yang manakah yang dikatakan suku? Perhatikan. 3x tambah 5b kurang 4x kurang 8. Ini bentuk aljabarnya. Yang mana dikatakan suku? Yaitu 3x. Ini dikatakan suku. Apakah 5B ini bukan suku? Ini juga termasuk positif. 5B juga termasuk dikatakan suku. Negatif 4x juga dikatakan suku. Bilangan konstan juga ini dikatakan suku. Perhatikan di papan tulis supaya mengerti. 3x suku namanya, positif 5b, negatif 4x, negatif 8. Tetapi jika kamu ditanya manakah suku yang sejenis, baru kita lihat. Suku yang sejenis adalah memiliki variabel yang sama betul. Kita lihat di sini. Yaitu dalam bentuk aljabar 3x tambah 5b kurang 4x kurang 8. Maka suku sejenis 3x dengan negatif 4x. Ini dikatakan suku sejenis. Jadi anak-anak, kamu harus benar-benar melihat daripada bentuk aljabar tersebut. Harus kamu kuasai yang mana tadi yang dikatakan koefisien, dikatakan variabel, dikatakan bilangan konstan, dikatakan suku, dikatakan suku sejenis. Jadi yang paling penting sekali di sini yang sering silap Ibu lihat pengalaman, yaitu melihat suku-suku sejenis. Itu harus sama betul variabelnya. Itu yang harus fokus kamu memperhatikannya. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjut. Kita lihat contoh 3. Setelah kita mengenal daripada bentuk aljabar, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan banyak suku dari 2x tambah 5y kurang 3x kuadrat kurang 2y tambah 11. Untuk menjawab daripada soal tersebut, yang pertama sekali harus kamu lihat suku yang sejenis. Kita lihat suku yang sejenis. Kita cek ya. Di sini variabelnya x. Lalu di sini x kuadrat. Walaupun dia variabelnya sama-sama x, karena di sini pangkatnya 1, itu diingat anak-anak. Kalau tidak ditulis pangkatnya berarti 1. Di sini x-nya berpangkat 1.
Sedangkan di sini X-nya berpangkat 2. Beda pangkat berarti beda jenis. Contoh, dengarkan contoh ibu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu melihat banyak prajurit TNI, Tentara Nasional Indonesia. Walaupun mereka itu semua sama-sama TNI, tetapi di dalamnya pasti ada bedanya, yaitu bedanya adalah pangkat daripada seorang TNI. Ketika pangkatnya berbeda, maka berbeda pula ruang gaji mereka. Jadi pangkat yang tinggi seperti mayor, tentu saja perbedaan gaji ada di dalamnya, sehingga kita tidak bisa menyamakan jenis daripada TNI itu. Jadi di sini pangkat beda berarti jenis beda. Sekarang kita cek yang kedua, yaitu variabel Y. Di sini Y positif 5Y, di sini negatif 2Y. Ternyata di sini sama betul. Ini bisa kita gabung. Kita selesaikan dulu menjadi satu suku. Ya, ini jadi satu suku yang sama. Maka berapa banyak suku? Yaitu nih 1. Lalu ini 2. Ini kita gabung menjadi satu suku, yaitu yang ketiga. Bilangan konstan adalah yang keempat. Ada berapa banyak sukunya? Dalam bentuk aljabar 2x tambah 5y kurang 3x kuadrat kurang 2y tambah 11. Ini sama dengan ada 4 suku. Baiklah, sekarang kita lanjut, yaitu contoh keempat dari seluruh yang sudah Ibu terangkan. Kita lihat contohnya. Aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikali 4, kemudian dikurangi 7, akan menghasilkan 9. Tentukanlah bentuk aljabar dari kalimat di atas. Jadi di sini kita hanya disuruh membentuk bentuk aljabar. Nih, perhatikan bentuk aljabar dari kalimat di atas. Sekarang kalau kita perhatikan soal ini, tadi sudah Ibu terangkan, yang selalu kita misalkan kepada variabel adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Maka di sini aku adalah suatu bilangan. Maka kalimat di atas ini belum kita ketahui siapa aku tersebut. Apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau bilangan negatif? Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, yang belum kita ketahui bisa kita wakilkan dengan suatu variabel. Kita misalkan, yaitu aku adalah suatu bilangan. Aku adalah suatu bilangan. Ini kita misalkan A. Boleh.
Karena tadi ibu pun menerangkan variabel itu bebas kita menentukannya. Jangan pula nanti temanmu memisalkan dengan X, kamu ikuti dengan X. Itu nggak boleh mencontoh. Bebas saja dengan pikiran kamu. Apa yang paling senang kamu misalkan variabelnya. Jadi ada kebebasan di dalam diri kita. Jadi biarlah teman kita itu membuat variabel yang lain, tapi kita coba untuk mandiri, percaya pada diri sendiri untuk memberikan materi atau kalimat ini dalam bentuk variabel yang kita senangi. Jadi di sini ibu misalkan A. Boleh. Jika aku dikali 4, katanya, maka A ini harus kita kali dengan 4. Ini kita kali dengan 4. Kemudian dikurangi 7, katanya. Dari sini kurang 7 akan menghasilkan 9 sama dengan 9. Itu dia. Dari sini kita bentuk aljabarnya. Kita selesaikan. A katanya dikalikan dengan 4. Bolehkah A dikali dengan 4? Boleh. Berapa hasilnya? Kita harus ingat. A kali 4 berarti 4 kali tambah A. Itu sudah kita pelajari dalam perkalian sifat distributif, pelajaran yang sudah lewat. Berapa hasilnya? Yaitu 4 kali tambah A menjadi 4A. Dikurang 7 sama dengan 9. Inilah bentuk aljabar dari kalimat di atas. Sekarang baiklah kita lanjut, yaitu contoh 5. Suatu ketika Pak Budi membeli 5 karung beras untuk kebutuhan pesta. Setelah dibawa pulang, istri Pak Budi merasa beras yang dibeli kurang. Maka Pak Budi membeli lagi sebanyak 5 kilogram beras. Nyatakanlah bentuk aljabar dari cerita di atas. Nah, sekarang kamu lihat dari cerita ini. Pak Budi membeli 5 karung. Nih, intinya 5 karung beras. Seandainya kamu misalkan 1 karung beras dengan suatu variabel. Kenapa? Karena dalam 1 karung beras itu kan kita tidak tahu berapa kilo isinya. Jadi di sini misalkan 1 karung beras sama dengan apa yang kita senangi. Jangan hanya X, Y, atau jangan ragu-ragu. Bisa saja kita misalkan yaitu B. 1 karung beras kita misalkan variabel B. Maka di sini dalam cerita ini dia membeli 5 karung. Maka di sini untuk 5 karung beras itu berarti 5 kali tambah B berarti 5B, 5 karung. Ternyata setelah sampai di rumah, istrinya merasa, oh ini kurang. Maka dia beli lagi sebanyak 5 kilogram. Jadi di sini anak-anak, patokannya itu adalah kilogram.
Kalau patokannya kilogram, maka yang dibeli sebanyak 5 kilogram ini tetap menjadi bilangan konstan. Menjadi bilangan konstan. Sehingga dari sini kita bentuklah bentuk aljabarnya. 5 karung beras yaitu 5B. 5B ditambah lagi kurang 5 kilogram yaitu ditambah 5. Maka bentuk aljabar dari soal di atas yaitu 5B tambah 5. Baiklah, sekarang kita lanjut yaitu contoh ke-6. Sederhanakanlah katanya bentuk aljabar yaitu 3Y tambah 5 kurang Y. Kalau kita disuruh menyederhanakan, maka yang pertama sekali kamu lakukan adalah mengecek suku-suku yang sejenis. Itu harus diingat. Kita cek untuk nomor A. Nih, yang sejenis yaitu Y, harus sama betul variabelnya. Yang harus kamu ingat, variabelnya harus sama betul, yaitu 3Y dikurang Y. Ini yang variabelnya sama. Baru tambah 5. Kita susun terlebih dahulu. Setelah kita susun, barulah kita kerjakan 3Y dikurang Y. Ini hasilnya sama dengan 2Y tambah 5. Kenapa 5 ini tetap? Karena 5 adalah bilangan konstan, tidak memiliki jenis yang sama. Tidak ada lagi di situ bilangan konstan yang harus kita gabungkan sehingga dia tetap ada yaitu positif 5. Sekarang kita lanjut yaitu contoh B. 4A kuadrat dikurang 3B tambah 2AB tambah 7B. Bagaimanakah cara menyederhanakannya? Yaitu pertama yang harus kamu ingat adalah mengelompokkan suku yang sejenis. Mari kita lihat. Kita cek apakah ada suku yang sejenis dari bentuk aljabar ini. Kita lihat di sini jenisnya A kuadrat. Kita lihat teman-teman yang lain. Suku-suku yang lain ternyata tidak ada. Lalu kita lihat suku yang keduanya, negatif 3B. Kita lihat ada nggak yang sejenis dengan negatif 3B? Ternyata ada, yaitu positif 7B. Inilah yang harus kita kelompokkan. Kalau yang tidak ada temannya, itu tetap ditulis seperti biasa yang terdapat pada soal tersebut. Maka di sini 4A kuadrat, perhatikan, kurang 3B tambah 7B. Nah, ini yang satu kelompok. Tambah 2AB. Maka perhatikan 4A kuadrat. Kita lihat di sini. Negatif 3B tambah 7B. Yaitu, perhatikan di sini. Negatif 3 tambah 7, yaitu jenisnya B. Tambah 2AB. Sehingga langsung kita selesaikan. 4A kuadrat negatif 3 tambah 7, yaitu
positif 4. Jenisnya yaitu B tambah 2AB. Sehingga 4A kuadrat kurang 3B tambah 2AB tambah 7 dapat disederhanakan menjadi 4A kuadrat tambah 4B tambah 2AB. Baiklah anak-anak, materi hari ini sudah selesai, yaitu mengenal bentuk aljabar. Sudah Ibu terangkan beberapa contoh. Untuk itu, jangan lupa like, share, and subscribe. Sekarang kita lihat tugasnya. Tulislah bentuk aljabar dari setiap kalimat. A. Umur Pak Thohir 5 kali umur Adi. Sedangkan 10 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 72 tahun. Ayo, nanti kamu bentuk aljabarnya. Nomor B, buatlah suatu cerita. Nah, ini kamu buat cerita yang bermakna bentuk aljabarnya 5x kurang 6. Lalu, tugas C, tentukan banyak suku pada aljabar. 5A tambah 7. Yang kedua, 9x pangkat 3 kurang 3x pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang 4x pangkat 3 tambah 12Y pangkat 2 tambah 6x kuadrat Y pangkat 3 kurang Y kuadrat kurang 5. Kita lihat soal selanjutnya. Sederhanakanlah. Pertama, 7 kurang 2x kurang x tambah 5. Yang kedua, 3x kuadrat tambah 3y kuadrat dikurang 5xy tambah 2x kuadrat kurang 5y kuadrat tambah 6xy. Baiklah anak-anak, semua tugas itu kamu kerjakan di dalam double folio dengan rapi dan benar. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan bidang studinya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, jangan malas belajar.